Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majelis, kita belajar bersama. Mudah-mudahan duduknya kita di sini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, pada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Topik kita pembahasan pada pagi hari ini, kita akan berbicara suatu tema yang berjudulkan tentang saat pahala berpindah tangan. Topik ini sebenarnya berkaitan dengan pembahasan tentang kezaliman. Berkaitan dengan apa? Kezaliman. Kenapa? Orang-orang yang mereka berbuat zalim, maka nanti pada akhirnya pahala-pahala yang dahulu mereka dapatkan nanti akan berpindah tangan bukan kepada dia, tapi berpindah tangan kepada orang-orang yang dia zalimi. Oleh karena bisa katakan bahwasanya orang-orang seperti ini mereka adalah pada hakikatnya donatur. Bukan donatur harta, tapi mereka adalah donatur pahala. Mungkin di malam hari mereka melaksanakan salat malam, mereka meraup pahala sebanyak-banyaknya, mungkin berdoa, menangis. Tapi ternyata di siang hari mungkin dia bisa zalimi orang, dia gibahin orang, dia celah orang. Maka pahala-pahala yang didapatkan di malam hari tersebut nanti akan diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kemudian mungkin juga ada orang-orang yang dia banyak puasa. Puasa Senin Kamis. Ada juga pula mungkin mereka puasa Daud dan seterusnya. Dia dapat pahala sangat banyak. Tapi ternyata pahala-pahala tersebut pada hari kiamat nantinya bisa saja tidak diserahkan kepada dia, namun diserahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Inilah konteks pembicaraan kita pada pagi hari ini, itu kita akan berbicara tentang betapa buruknya perbuatan zalim yang dilakukan seorang manusia kepada siapapun. Karena kezaliman tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, bahkan kepada orang kafir, bahkan kepada hewan pun nanti semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya buka dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini dengan sabda Nabi. Nabi pernah bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Sesungguhnya hak-hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya. Setiap hak, siapa yang memiliki hak nanti pada hari kiamat pasti akan dikembalikan pada pemiliknya. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Kata Nabi SAW, bahkan sampai hak kambing yang dahulu dia pernah ditanduk oleh kambing yang bertanduk, yang ditanduk ini enggak punya tanduk, dia ditanduk sama kambing yang punya tanduk, maka hak tersebut nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya akan terjadi kisos meskipun itu di antara para hewan atau para binatang. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan peringatan kepada kita sekali lagi bahwasanya hak pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala tatkala beliau menta'liq hadis ini, beliau mengatakan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan binatang-binatang nanti itu pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dikisos di antara mereka. Seandainya ada satu hewan dia pernah berbuat zalim kepada hewan yang lainnya, maka akan dikisos pada hari kiamat. Yang menjadi aman bagi hewan setelah itu mereka akan berubah menjadi tanah. Tidak ada kehidupan kelanjutannya. Jamaah, kalau saja hewan yang tidak diberikan taklif, tidak diberikan akal bagi mereka untuk beribadah, untuk bisa berpikir dan seterusnya,
ternyata mereka dibalas haknya di antara mereka, lantas bagaimana dengan manusia? Maka jemaah semua sebagian ulama mengatakan, kita ini kalau diambil haknya, maka jangan terlalu bersedih. Jangan terlalu apa? Bersedih. Kenapa? Hak tersebut pasti akan kita dapatkan, tidak di dunia ataupun di akhirat. Kalau di dunia kita tidak dapatkan, ya sudah nggak apa-apa, lapang dada, tapi bersabar. Tapi hak tersebut jamaah akan kita dapati nanti pada hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan orang yang cerdas dia tidak terlalu peduli dengan dengan hak dia. Yang menjadi fokus dia apa kewajiban dia kepada orang lain. Atau fokus dia bagaimana memenuhi hak-hak orang lain. Kenapa hak-hak tersebut nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak dia, hak saya atau kita, kalau tidak kita dapatkan di dunia ini, nanti kita akan dapatkan di akhirat. Bahkan kata para ulama, di akhirat tersebutlah kita sedang butuh-butuhnya namanya kebaikan. Kita sedang butuh-butuhnya namanya hak-hak kita. Dan itu nanti akan diberikan pada hari kiamat. Anggap saja sebagai tabungan akhirat tatkala kita dizalimi sebagian orang. Tapi pada hakikatnya Allah SWT, kalau kita mau bisa memilih memaafkan atau kita mengambil hak kita kepada orang lain nanti pada hari kiamat, kata para ulama, ahsan kita maafkan. Ahsan kita maafkan, lebih baik kita maafkan. Allah mengatakan wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan memaafkan maka itu lebih dekat dengan ketakwaan. Dan itulah sifat Nabi SAW. Kenapa Nabi tahu bahwasanya bersabar dan memaafkan ini pahalanya lebih besar daripada sekedar kita minta hak kita nanti pada hari kiamat. Bersabar, berlapang dada, memaafkan, ini pahalanya lebih besar daripada sekedar kita meminta hak kita pada hari kiamat. Maka idealnya jemaah semua taala, tatkala kita dizalimi, maka kita bersabar. Dan lebih kalau bisa kita lakukan, kita maafkan kesalahan tersebut. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak masalah. Kalau kita mau tarik hak kita nanti pada hari kiamat, dan itu pasti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Hewan saja diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan kita dengan agama Islam. Yang Allah muliakan kita dengan menurunkan Nabi SAW. Yang Allah muliakan kita dengan Al-Quran yang Allah turunkan melalui Jibril alaihissalam. Tatkala kita baca, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan hak kita tatkala kita dizalimi oleh Allah Subhanahu, dizalimi oleh manusia-manusia yang lain. Kenapa? Allah itu Al-Hakim, jemaah. Apa itu Al-Hakim? Allah itu Maha Adil, Maha Bijaksana. Kita logikan, jemaah. Sekarang saya tanya, misalnya ada seorang bos. Dia punya perusahaan. Ada karyawannya yang jujur, ada karyawannya tukang bohong. Ternyata di akhir bulan tidak ditegur orang-orang yang bohong, bahkan dikasih gaji sama antara orang yang jujur dan orang tidak jujur. Kira-kira ini bos yang benar apa tidak? Bos yang benar atau tidak, jamaah? Tidak ditegur sama sekali karyawan yang mungkin dia korupsi atau yang lainnya. Tentu ini bukan bos yang benar. Bagaimana dia mau menyamakan antara orang yang baik dengan orang yang buruk? Walillahi matsalul a'la. Demikian juga bagi Allah permisalan yang sangat tinggi, permasalahan yang sangat agung. Kalaulah kita katakan kepada manusia yang tidak berbuat adil di dunia saja dia adalah manusia yang tidak benar, manusia yang zalim, maka Allah tidak mungkin melakukan hal tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili orang-orang yang berbuat zalim kepada orang yang lain. Ini sebagai muqaddimah jemaah semua taala berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwasanya sekali lagi hak-hak akan dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ini adalah salah satu bentuk dampak dari buruknya bentuk kezaliman. Buruk kezaliman. Maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa itu kezaliman, kemudian apa itu dampak-dampak dari perbuatan kezaliman kepada orang. Nanti kita akan titik fokuskan kepada bahwasanya pahala orang berbuat zalim akan dikembalikan kepada orang-orang yang dizalimi. Ikhwan fiddin, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah SWT. Sekarang menjadi pertanyaan, apa itu zalim? Apa itu zalim? Para ulama tatkala mereka membahas makna zalim, maka secara bahasa mereka mengatakan adz-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Adz-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdi'ih. Artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini makna kezaliman. Jadi ada suatu hal yang harusnya di situ
tapi dipindahin. Maka inilah namanya kezaliman. Kenapa? Itu bukan tempatnya. Atau mungkin seharusnya ada di waktu tersebut. Tapi hal tersebut dipindahkan di waktu yang lain, maka ini disebut dengan kezaliman. Secara bahasa seperti itu. Adapun secara istilah, maka datang dari perkataan para ulama sangat banyak. Saya akan nukilkan dua perkataan ulama di sini. Yang pertama, Al-Imam Asfahani, beliau mengatakan begini, "Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihil mukhtas bihi, imma bi nuqsan aw bi ziyada aw bi udulin an waqtihi aw makanihi." Kata Imam Al-Asfahani, beliau mengatakan zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada posisinya, baik itu karena kurang atau ada tambahan. Jadi harusnya proporsional. Menjadi tidak proporsional karena dipindahin. Entah itu dipindahin karena ditambahkan atau dipindahkan karena dikurangin. Atau mungkin dipindahkan tempatnya atau mungkin juga dipindahkan waktunya. Ini makna zalim secara istilah disebutkan oleh Imam Asfahani rahimahullahu taala. Jadi intinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Entah itu ditambah, entah itu dikurang, entah itu dipindah waktunya, entah itu dipindah tempatnya. Menurut Imam Asfahani rahimahullahu taala. Yang kedua saya nukilkan perkataan dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Tatkala beliau menjelaskan tentang makna zalim, maka beliau memberikan kesimpulan yang sangat indah. Kalau kita baca nanti penjelasan beliau berkesimpulan bahwasanya zalim itu meninggalkan kewajiban dan melakukan keharaman. Inilah kezaliman menurut istilah menurut Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Saya bacakan perkataan beliau. Wa'lam, ketahuilah, anna dzulma huwa naqs. Kezaliman itu adalah kekurangan. Kenapa maknanya kekurangan? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Ibnu Utsaimin, kiltal jannati atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan kedua kebun itu menghasilkan buah. Jadi Allah menyebutkan ada dua kebun yang menghasilkan buah. Atat ukulaha, dan kebun-kebun itu bisa dimakan, buah-buahnya bisa dimakan. Walam tadlim minhu syai'a, dan pohon-pohon tersebut tidak berbuat zalim. Tidak berbuat zalim maksudnya tidak mengurangi sedikit pun, tidak terkurang sedikit pun buah-buahnya. Jadi ada dua pohon yang berbuah, Allah mengatakan walam tadlim minhu syai'an, dan buah-buahnya itu tidak akan zalim, artinya tidak akan berkurang. Maka secara bahasa Ibnu Utsaimin, zalim itu maknanya adalah apa? Berkurang. Wa naqs, menurut jelaskan, dan kekurangan imma an yakuna bitajarru ala ma la yajuzu lil insan wa imma bitafrid fi ma yajibu alaihi. Kata beliau, kekurangan itu bisa dua hal. Entah melakukan hal yang tidak diperbolehkan dan juga meninggalkan apa yang diwajibkan. Inilah kekurangan menurut menurut istilah. Wa hina idzin yadudu dzulmu ala hadain amrayn. Oleh karena itu, zalim itu berporos pada dua hal tersebut, yaitu imma tarku wajibin wa imma fi'lu muharramin. Entah meninggalkan kewajiban atau entah melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna zalim jamaah subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Asfahani dan juga oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pada intinya dua-duanya sepakat bahwasanya zalim itu seperti makna bahasa, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Menurut Imam Asfahani tadi, kita itu berbuat kurang dan berbuat lebih atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah memerintahkan kita sesuatu hal, kita nambahin, itu zalim. Kenapa tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kita ngurangin. Kita kurangin pun ini tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah bentuk kezaliman. Sama juga Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin tatkala beliau menjelaskan tentang kezaliman, beliau mengatakan kita ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan rules kehidupan. Apa itu? Bertakwa, melakukan kebaikan dan meninggalkan larangan. Tatkala kita keluar, kepleset atau dengan sengaja keluar dari rules tersebut, disuruh sholat kita nggak sholat, disuruh bayar zakat kita nggak mau bayar zakat, disuruh meninggalkan zina kita masih berzina. Maka inilah orang yang telah berbuat zalim secara istilah, yang pada intinya tidak menempatkan sesuatu pada
tempatnya. Oleh karena jemaah semua taala, sangat benar makna zalim tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya karena ini sesuai dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik disebut dengan kezaliman jemaah? Karena ibadah itu peletakannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ibadah diserahkan kepada selain Allah atau mungkin kepada Allah dan juga kepada selain Allah, maka ini meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Sedangkan kita tadi menjelaskan mana zulum apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tatkala ibadah tidak diletakkan kepada tempatnya, yang ibadah tersebut hanya khusus harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus tidak boleh kepada yang lain, maka jadilah hal tersebut menjadi bentuk kezaliman. Bahkan itu adalah kezaliman yang sangat besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena para ulama tatkala mereka menjelaskan kezaliman itu banyak macam. Bisa kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita berbuat syirik, atau kezaliman kepada diri kita sendiri. Itu tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin. Kita disuruh salat, kita enggak mau salat. Kita disuruh bayar zakat, kita enggak mau bayar zakat. Kita disuruh puasa, kita mau puasa. Ini pada hakikatnya kita tidak sedang menzalimi Allah. Kita justru sedang menzalimi diri kita sendiri. Kenapa kita beribadah? Semuanya itu hanya kembali kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan kebaikan kepada kalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian berbuat baik, itu buat kalian sendiri. Allah enggak butuh sama kebaikan kita. Makanya Allah mengatakan kalau semua di atas muka bumi ini punya iman seperti imannya Nabi Muhammad SAW, ma zada fi mulki syai'a. Sama sekali tidak menambah kebaikan atau kerajaan Allah sama sekali. Sebaliknya semua kita punya hati seburuk orang yang paling buruk di atas muka bumi ini. Siapa contoh misalnya? Fir'aun. Mana qasodalika min mulki syai'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Berarti kita mau ibadah, kita tidak ibadah, enggak ada urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita tidak menjalankan syariat yang Allah kerjakan, Allah perintahkan kepada kita, berarti pada hakikatnya kita sedang zalimi diri kita sendiri. Kemudian ada hak ketiga, ada kezaliman ketiga yang ini pembahasan kita. Apa itu? Menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain. Yang perkaranya ini sangat berat, jemaah. Perkaranya sangat berat. Menjadi suatu hal yang miris di tengah-tengah kita, jemaah. Kita itu sudah dikenal sebagai orang yang sudah ngaji. Bahkan jenggotnya sudah panjang-panjang. Celananya cingkrang, kemana-mana pakai peci. Tapi kita tidak mencerminkan sebagai seorang akhlak yang berakhlak mulia. Seorang yang memiliki akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita dapati suara-suara sumbang yang mengatakan, lihat orang-orang sudah ngaji tuh. Susah senyum. Kalau negur cuma negur yang sesama. Kalau pergi ke pasar tidak mau negur, diajak kerja bakti nggak mau datang. Ini bukan kita ada-adain, tapi memang prakteknya seperti itu. Sebagian orang seperti itu. Ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang muslim, apalagi akhlak seorang yang sudah ngaji. Maka kita perlu introspeksi jamaah. Jangan sampai kita zalimi orang. Jangan kita sampai zalimi orang. Nanti kita akan sebutkan dalilnya bahwasanya Allah itu sangat benci orang-orang yang berbuat zalim. Kalau kita urusan sama Allah jemaah, Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun dan Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah sangat mungkin sangat mudah untuk maafin kita. Tapi kalau kita zalimin orang enggak, hukum asalnya dia tidak akan memaafkan. Hukum asalnya dia tidak akan memaafkan. Dia akan tagih itu nanti pada hari kiamat. Ini yang berat. Maka jangan sampai kita zalimin orang. Maka ini jemaah makna kezaliman secara umum yang harus antum paham. Kalau kita bicara tentang gampangannya berarti kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kepada Allah berarti kita berbuat syirik. Kepada diri kita berarti kita tidak menjalankan ibadah yang Allah perintahkan. Kalau kepada orang berarti kita tidak penuhi hak orang tersebut. Kenapa orang tersebut harusnya ada peletakan hak yang kita berikan kepada dia. Tapi ternyata kita tidak berikan hak tersebut, berarti kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwan fillah, jamaah semua, saya akan sebutkan larangan berbuat zalim dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Hud,
Allah mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah, Allah akan memberikan laknat, timpaan laknat kepada orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika akhdhu rabbika akhadhal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah adab Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadhal qura, apabila Allah Subhanahu wa taala menghadap penduduk negeri, wa hiya zalimah, dan tatkala itu mereka sedang dalam keadaan berbuat zalim. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adabnya itu sangat pedih dan sangat keras. Berarti ada laknat, ada juga adab. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Naqulu lil ladzina zalamu." Kami akan katakan kepada orang-orang berbuat zalim. Kata Allah, "Dzuqu adzaban nar." Rasakanlah kalian adab neraka Jahannam. Allati kuntum biha tukadzibun, yang dahulunya kalian itu mendustakan tentang api neraka Jahannam. Ini kalau kita dengar ayat ini mengerikan jamaah. Zaman sekarang sudah banyak orang bukan tidak percaya, meremehkan adab neraka Jahannam. Buktinya kita lihat di medsos, banyak orang menjadikan neraka itu sebagai candaan. Ini istihza, mengerikan. Kok bisa ada orang seperti itu? Mungkin dulu tidak kebayang di kepala kita, tapi kok ada? Mungkin saya bilang, jamaah, ini bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berbuat melecehkan neraka yang Allah sangat ancam itu dengan sangat mengerikan. Ternyata ada yang candain neraka. Ini bukti apa jamaah? Bukti kebesaran Allah. Kenapa menjadi bukti kebesaran Allah? Karena tidak nyampe otak kita kok bisa ada orang seperti itu. Tapi Allah buat. Tapi Allah buat ada orang seperti itu, berani. Yang kita kalau kita secara kewarasan kita bilang, enggak mungkin ada orang seperti ini. Tapi ternyata ada. Ini berarti Allah Maha Kuasa. Allah berhak bisa melakukan apapun. Di antara itu yang lain Allah mengatakan, berbicara tentang kezaliman dalam Al-Quran, Allah mengatakan malidh zalimina min hamim wala syafi' yuta. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat zalim itu nanti enggak punya teman pada hari kiamat di neraka, dan tidak pula mendapatkan syafaat. Tidak pula mendapatkan syafaat. Ayat yang lain Allah mengatakan innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim, mereka tidak akan pernah mendapat keberuntungan. Mereka tidak akan mendapatkan kemenangan pada hari kiamat. Dalam hadis dalam Al-Quran. Sekarang dalam hadis, di antara hadis populer yang menjelaskan tentang larangan untuk berbuat zalim, yaitu hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Yang Nabi SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman untuk diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku juga jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Berarti Allah melarang kita berbuat zalim terutama manusia. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Di sini konteksnya Allah mengatakan ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Yang para ulama menyebutkan ini masuk kepada semua makhluk, kepada siapapun. Tidak boleh kita berbuat zalim. Kemudian juga dalam hadis Nabi pernah bersabda ittaqudz dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Bertakwalah kalian, jauhilah diri kalian dari kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Nabi SAW menggambarkan kezaliman itu apa? Kegelapan. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimu. Maka jangan berbuat zalim kepada sesama muslim. Wala yuslimu. Dan juga jangan menyerahkan saudaramu kepada musuh. Jangan menyerahkan saudaramu kepada musuh. Ini bentuk-bentuk larangan yang dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya larangan kita untuk berbuat kezaliman. Jamaah semua taala, tatkala dalil-dalil banyak menjelaskan kepada kita untuk kita tidak berbuat zalim, maka perintahnya sebaliknya. Maka kita harus berbuat adil. Karena lawannya kezaliman itu apa? Adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu tidak harus sama. Makanya kalau ada orang menerjemahkan adil itu sama, itu salah. Yang benar adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya ada orang punya anak dua. Satu kuliah, satu masih SMA.
Apakah dua-duanya dia harus dikasih sama hartanya? Misalnya 3 juta, 3 juta. Apakah harus sama? Tidak, justru ini bukan keadilan. Ini musawah, disamakan. Dan ini bukan keadilan. Contoh misalnya sekarang ada ramai persamaan gender. Dia ingin sama antara laki dan wanita. Hak-haknya harus sama, maksudnya porsinya harus sama. Apakah ini suatu bentuk keadilan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan suatu hal yang tidak boleh dilanggar. Dan kemuliaan Islam terhadap wanita itu sangat lebih. Cuman manusia saja tidak sadar, tidak mendalami betapa Allah Subhanahu wa taala itu memuliakan kaum wanita. Tapi sekarang mereka tidak peduli dengan tersebut. Mereka ingin sama dengan lelaki. Maka ini makna keadilan, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikhwan fillah, sekarang saya sebutkan apa akibat dari berbuat zalim. Sebenarnya tadi saya sudah singgung di ayat-ayat yang tadi pelarangan kezaliman dan juga sabda Nabi SAW. Tapi saya lebih rincikan yang pertama. Tadi kita sebutkan bahwasanya orang yang berbuat zalim dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma la yanfa'u adh-dhalimina ma'dziratuhum. Pada hari kiamat tidak berguna lagi permintaan maaf, udzur untuk orang-orang yang zalim. Walahumul la'nah, dan bagi mereka laknat, walahum su'ud dar. Bagi mereka laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan bagi mereka tempat tinggal yang sangat buruk. Ikhwan, dalam satu ayat ini ada 3 yang didapatkan oleh seorang berbuat zalim. Yang pertama, nanti kalau dia meninggal pada hari kiamat udah enggak ada uzur lagi. Sudah enggak ada maaf lagi. Makanya saya sering katakan jamaah, jangan sampai kita spekulasi dengan kehidupan kita yang cuma sebentar. Artinya apa? Permasalahan kehidupan akhirat jangan sampai main-main. Kenapa kita nggak bisa ngulang? Kalau di dunia kita bisnis, kita rugi, bisa ngulang tidak? Bisa. Rugi lagi, bisa diulang tidak? Bisa. Rugi lagi, ngulang lagi terus sampai sukses. Tapi kalau di akhirat jamaah nggak ada kesempatan. Antum terpeleset dalam suatu permasalahan, misalnya permasalahan syirik. Waliyadzubillah. Terus mati, nggak ada ampunan, tidak ada. Ya sudah, kau hidup dulu sebentar, kita mau tes kau, bagaimana kau bisa bertobat? Tidak, nggak ada. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang wafat dalam keadaan berbuat syirik, masuk neraka jahanam. Meskipun misalnya dia umurnya 80 ya. 79 bertakwa. Bahkan mungkin menjadi ahlus sunnah. Tapi di akhir kehidupannya terpeleset dalam kesyirikan, ini 79 tahun ini bermanfaat tidak? Haba'an mansura, kata Allah SWT, kata Nabi SAW. Jadi debu yang berterbangan. Mengerikan. Maka permasalahan kehidupan akhirat jangan main-main. Jangan main-main. Demikian juga kalau ada orang berbuat zalim, entah kepada Allah, entah kepada dirinya sendiri, entah kepada orang, enggak ada maaf. Kalau sudah nyawa di kerongkongan. Kemudian yang kedua didapatkan di sini laknat. Laknat bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Apa di dunia? Kata para ulama, laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, kita di dunia ini kalau tanpa rahmat Allah kita bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Sering banyak kegiatan yang kita lakukan kita terselamatkan. Yang kita tidak sadar itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya kita jalan-jalan tiba-tiba ada lubang. Kita tidak kena, orang kena. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan misalnya tiba-tiba ada orang begal. Ternyata yang dibegal orang bukan kita. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang jago, enggak. Tapi kalau kita berbuat zalim jamaah, itu semua dihilang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak dapat yang seperti itu. Coba bayangkan bagaimana terombang-ambingnya hidup kita kalau kita zalimin orang. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perkataan laknat itu sangat mengerikan. Al-bu'dun min rahmatillah. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala itu di dunia. Apalagi nanti di akhirat. Yang pada hari kiamat
kita ini semua sangat butuhnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang berbuat zalim tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Terus dia mau ngapain? Maka jangan sampai berbuat zalim. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan walahum su'ud dar. Bagi mereka yang berbuat zalim itu tempat tinggal yang sangat buruk. Apa tempat tinggal yang sangat buruk maksudnya? Neraka Jahannam. Ini yang didapatkan oleh orang zalim yang pertama. Satu ayat tapi beli satu dapat tiga. Dapat tadi apa? Tidak ada maaf, kemudian laknat, kemudian apa? Neraka Jahannam. Kemudian yang kedua jemaah. Dalam satu hadis tadi Nabi menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis ini jemaah SWT berbicara tentang hari kiamat. Tapi ini dia semakna dengan ayat yang di atas tadi. Konsekuensi kalau orang berbuat zalim dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dunia dia akan mendapatkan dampak dari tidak diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan kesusahan, kepayahan. Karena para ulama tatkala mereka menjelaskan tentang zulumat, kegelapan pada hari kiamat maksudnya apa? Itu asyada'id. Kesusahan, kepayahan yang didapati oleh seorang hamba tatkala pada hari kiamat. Dia akan ketakutan, dia akan kekhawatiran, sedih. Pokoknya banyak kesusahan yang akan didapatkan pada hari kiamat. Itu bagi orang-orang yang zalim. Kemudian yang selanjutnya jemaah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, wattaqi da'watal mazlum. Hati-hati kalian dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa jemaah? Mustajab. Bahkan para ulama mengatakan meskipun orang kafir, kalau kita zalimi, dia angkat tangan, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengerikan tidak jemaah? Mengerikan. Makanya para ulama mengatakan di antara cara agar kita bisa husnul khatimah, jangan zalimi orang. Sebaliknya, di antara hal yang bisa menjerumuskan seorang kepada su'ul khatimah, yaitu menzalimi orang. Kenapa demikian? Karena orang yang dizalimi dia bisa berdoa. Coba kalau antum zalimi orang, pun orangnya mengatakan, ya Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kira-kira diterima tidak? Kira-kira bisa mustajab tidak? Jawab, Ikhwan, bisa tidak kira-kira? Sangat bisa. Wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi, hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Dan terjadi betapa banyak orang dizalimi doanya yang keluar aneh-aneh kan? Bahkan ada orang dizalimi, ini diceritain sama Ustaz Firanda, ada orang dizalimi kemudian dia berdoa apa? Ya Allah sempitkan kuburan orang itu. Padahal orangnya masih hidup. Tapi dia sudah doain, ya Allah sempitkan kuburannya. Ajib. Makanya antum hati-hati. Jangan sampai menzalimi orang. Kelihatannya memang itu menang kalau kita zalimi orang. Kita menang di sini tapi nanti di akhirat kita nggak tahu kita seperti apa. Maka dampak yang bisa membahayakan kalau dia doa. Alhamdulillah kalau dia doanya untuk di dunia aja. Bagaimana kalau dia doa untuk permasalahan akhirat kita, kan bahaya. Dan bisa saja Allah kabulkan. Kemudian jamaah yang selanjutnya, Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat zalim. Ikhwan, kita kalau tanpa hidayah kira-kira bisa apa? Nabi SAW tatkala gali perang Khandaq, orang Khandaq beliau gali parit, beliau mengatakan wallah laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kami ini enggak bakal salat. Kami enggak bakal sedekah. Semua kebaikan-kebaikan semua ini murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala singgung dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun. Wahai hamba-hambaku,
Semua kalian itu pada hukum asalnya sesat. Illa man hadaitu. Kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah kepada dia. Fastahduni ahdikum, kata Allah. Maka minta hidayah kepada saya akan berikan kepada kalian. Ikhwan, jangan kita merasa kita sekarang bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa dengar kajian. Ini semua karena kejagoan kita, enggak. Betapa banyak orang yang sehat walafiat, jenggotnya panjang juga, celananya cingkrang juga, tapi enggak mau ngaji. Kenapa tidak dikasih hidayah dari Allah untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu? Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat zalim, hidayah ini bisa putus. Dan betapa banyak kita lihat orang sekarang berubah jamaah. Dulunya multazim, rajin sholat. Tapi mungkin gara-gara kesalahan dia akhirnya Allah putus hidayah, akhirnya dia jauh dari masjid. Banyak orang berubah. Yang dulunya dai, tawadhu, rendah diri, sekarang wallahu alam jadi orang yang pamer-pamer. Ada orang yang dulu ulama bahkan murtad. Semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita enggak ngerawat hidayah tersebut, Allah bisa cabut hidayah tersebut. Makanya di antara perkataan penghuni surga tatkala mereka masuk surga, pertama kali apa mereka katakan? Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini perkataan penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa masuk sini. Kalau Allah tidak berikan hidayah kepada kita, kita enggak bakalan di sini di surga. Semua dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka syukuri hidayah tersebut dengan cara tidak berbuat zalim kepada orang. Hati-hati dengan kezaliman. Kalau Allah sudah cabut hidayah, kita mau apa? Bahkan Nabi kita SAW pun diingatkan tentang hidayah. Allah mengatakan, wa wajadaka dhalan fahada. Wahai Muhammad, kami mendapatkan engkau dalam keadaan bingung. Kau tidak tahu apa itu iman, apa itu Al-Quran. Fahada, kata Allah, kami berikan hidayah kepada engkau. Sehingga kau paham tentang Al-Quran, kau paham tentang keiman. Artinya isyarat dari Allah harus bersyukur kepada hidayah. Maka salah satu cara bersyukur kepada hidayah dengan tidak berbuat zalim kepada orang. Selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keberapa lah, terserah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu la yuflihudz zalimun." Ini apa namanya? Konsekuensi dari semua yang tadi kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Innahu la yuflihudz zalimun." Sesungguhnya orang yang berbuat zalim dia tidak akan pernah mendapatkan al-falah. Tidak mendapatkan kemenangan atau kebaikan di dunia apalagi di akhirat. Ini yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Yang terakhir jamaah, dan inilah pembahasan yang saya ingin runcingkan, yaitu orang yang berbuat zalim dia akan mendapatkan qisas pada hari kiamat. Dia akan mendapatkan apa? Qisas atau balasan atau hutang yang harus dibayar pada hari kiamat. Apa dalilnya? Sangat banyak. Di antara dalil yang mengerikan jemaah, datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dalam Sahih Muslim. Nabi pernah bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Muflis itu bangkrut, pailit. Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu, wahai Rasulullah, orang yang tidak punya dirham dan orang tidak punya kekayaan. Jadi ini mungkin mindset kita seperti itu. Kita pun kalau ditanya, orang yang bangkrut itu seperti apa? Orang enggak punya aset, ya kan? Dan inilah yang dijawab oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka tatkala Nabi mendengar jawaban tersebut, Nabi koreksi. Nabi mengatakan, innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku. Man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin. Itu orang yang nanti pada hari kiamat dia datang dengan membawa pahala yang banyak. Dia bawa pahala salat, dia bawa pahala puasa, dan dia juga bawa pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi di dunia dulu dia pernah cela orang. Wa qadhafa hadza. Dan dia juga pernah hina orang. Wa akala mala hadza. Dan dia juga pernah
makan harta orang. Wasafaka dama hada, dan dia juga pernah menumpahkan darah orang. Wa daraba hada, dia pernah mukulin orang. Ini orang paling bangkrut kata Nabi SAW. Bawa pahala banyak, tapi di dunia dulu dia pernah berbuat zalim kepada orang dengan kezaliman yang sangat banyak. Kenapa mau jadi rugi? Jadi bangkrut? Nabi jelaskan. Fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Allah ambil nanti kebaikan orang ini yang banyak tadi pahalanya, kemudian Allah berikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Berarti yang tadi pahalanya harusnya buat dia, pindah tangan kepada orang-orang yang dia berbuat zalim, yang dizalimi sama dia. Begitu cara penghakiman Allah. Alhamdulillah jemaah, kalau pahalanya cukup. Alhamdulillah. Misalnya dia punya pahala 10, yang dia zalimi 10. Dikasih 10, habis. Alhamdulillah. Yang jadi masalah kalau yang dizalimi masih ngantri. Pahala cuma 10 tapi yang dizalimi 80. Bagaimana cara penghakiman Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan pahala yang pindah tangan. Tapi dosa pindah tangan. Nabi mengatakan fa in faniyat hasanatuhu. Kalau kebaikan orang ini habis, qabla an yuqdiya ma alaihi, sebelum terpenuhi semua orang-orang yang dia zalimi, ukhidha min khatayahum, maka keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepada orang yang menzalimin, thumma turiha finnar, kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Ikhwan fillah, ini hadis mengerikan. Hadis yang sangat mengerikan yang harus sering-sering kita tanamkan pada di benak kita. Kalau bisa tulis, pasang di ranjang sebelum tidur. Jangan sampai kita zalimi orang. Sebagian orang bermudah-mudahan dengan orang. Yang penting kata dia, yang penting saya sama Allah baik. Sama orang terserahlah bodo amat. Yang penting saya sama Allah baik. Dia tidak tahu masuk surga itu dengan dua cara. Yang kata orang sekarang dikenal dengan hablun minallah dan hablun minan nas. Dua-duanya harus benar. Kapan salah satu tidak benar, celaka. Contoh misalnya ada orang hablun minan nasnya benar, tapi hablun minallahnya enggak benar. Selamat tidak? Tambah parah. Contoh misalnya ada orang berbuat baik, tapi berbuat kesyirikan. Kira-kira selamat tidak? Tidak. Tapi ada orang mengatakan gini, semua agama kan baik. Yang penting kita baik sama manusia. Kita beradab sama manusia. Karena tujuan diturunkannya agama itu agar kita semua guyup. Benar tidak seperti itu jamaah? Hah? Kalau kita benarkan itu, konsekuensinya kita sedang mencela Nabi kita SAW. Terus Nabi berperang untuk apa selama ini? Beliau perang sampai gigi beliau patah, sampai luka di wajahnya. Tiap kita kalau baca buku sirat tuh banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terus ngapain Nabi berperang kalau semua agama sama? Gak ada kerjaan berarti Nabi SAW. Enggak. Yang benar, tidak semua agama benar. Meskipun di sebagian agama mungkin ada ajaran yang benar, tapi tidak benar. Benar tapi tidak benar. Maka jemaah SWT ini harus kita pahami. Ada namanya hablun minallah, ada namanya hablun minan nas. Oke lah, sekarang kita banyak orang selamat di hablun minallah. Tapi masalah hablun minan nas ini harus dirawat. Harus dijaga. Karena kalau kita tidak bisa memenuhi hak-hak manusia, kita akan celaka nanti pada hari kiamat. Tadi kita sebutkan hadisnya, la tu'addunal huquqa ila ahliha. Bahwasanya hak-hak itu akan dikembalikan kepada orang lain. Jamaah semua ta'ala berkaitan dengan hak orang, maka Nabi SAW menyebutkan tentang 3 hal. Fa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum wa a'radakum alaikum haramun alaikum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hartunya darah dan juga harta dan juga kehormatan itu haram di antara kalian. Artinya di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, jangan sampai menzalimi orang dalam 3 hal ini. Darah, harta, dan juga kehormatan. Ikhwan, sekarang kita bicara tentang darah. Sekarang kita lihat orang sangat bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah.
Bahkan permasalahan yang sepele, orang bisa membunuh. Contoh apa? Jamaah? Nonton bola. Jadi supporter bola. Perkara yang sepele. Tapi sampai bunuh-bunuhan. Mengerikan. Padahal kita tahu Islam datang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu darah. Dan darah inilah nanti yang pertama kali nanti ditanya pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah ad-dam. Perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan urusan manusia itu darah. Sebelum ditanya-tanya yang lain, sebelum ditanyain utang, sebelum ditanyain yang lain-lain, darah dulu yang pertama. Kalau berkaitan dengan hak Allah, salat. Tapi berurusan dengan hablum minan nas ditanyain darah. Tapi sekarang orang bermudah-mudahan dengan darah. Begal kita lihat di mana-mana. Kenapa mereka tidak punya keimanan itu sebenarnya? Kalau dia tahu, dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, dia enggak bakal berani. Makanya di antara keistimewaan Islam kalau benar-benar ditegakkan hukum Islam, orang enggak bakal berani bunuh-bunuhan. Kenapa dia tahu tatkala dia bunuh orang dia juga bakal dibunuh. Sekarang kan tidak. Dibunuh padahal ditangkap. Kadang dilepas atau wallahu alam. Maka hati-hati dengan urusan darah. Oke lah kita enggak bunuh. Tapi jangan jadi provokator. Jangan jadi provokator. Panas-panasin orang. Ente masa gitu enggak berani. Hajar-hajar. Ya mungkin kau tidak pakai tangan. Kau pakai tangan orang tapi namanya itu. Itu juga nanti bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai kita yang bunuhin dia. Mengerikan. Kemudian harta jemaah. Harta orang. Ini juga urgent yang harus kita bahas sebenarnya. Butuh satu kajian sendiri sebenarnya kalau antum tentang bahas harta orang. Pada intinya harta orang tidak boleh kita ambil. Allah mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang dengan cara yang batil. Apapun itu jemaah. Kalau kita ragu ini syubhat, udah tinggalin. Nabi mengatakan kepada orang yang meninggalkan syubhat, faqad istabara alidinihi wa irdihi. Berarti dia sedang menyelamatkan agama dan juga kehormatannya. Tapi sekarang enggak. Masih syubhat kok, aman insyaallah. Justru syubhatnya dijadikan sebagai dalil untuk ngambil harta orang. Contoh praktek yang sering terjadi jemaah. Praktek ini juga wallahu alam kok bisa terjadi. Satu tanah sertifikatnya 3. Ini bagaimana sejadinya seperti ini? Atau mungkin tanah tadinya ukuran segini tiba-tiba jadi besar. Ini harta orang. Yang perkaranya sangat besar yang tidak boleh kita ambil. Maka jangan sampai menzalimi harta orang. Ingat, kalau kita zalimi dia, mungkin di dunia dia tidak dapat. Mungkin bisa jadi di persidangan dia kalah. Tapi di akhirat enggak bakal. Kita pasti bakal ganti. Namanya apa? Hutang yang pasti harus dibayar. Kemudian kehormatan jemaah. Ini yang paling rawan. Ini yang paling rawan. Kenapa? Kita tuh sering ceritain orang. Dan itulah bumbu majelis, bumbu majelis. Majelis kalau enggak ngomongin orang enggak enak. Apalagi ada kode isyarat awal pertama, ada muqaddimahnya, biasanya ibu-ibu itu. Apa kata-katanya? Dia datang, sudah mengatakan ini, tahu enggak sih? Itu udah tuh. Bapak-bapak juga begitu bisa jadi. Tahu enggak sih? Kalau ada orang sudah mengatakan begitu udah, enggak usah. Kenapa itu akan menjalar nanti untuk ngomongin orang jamaah. Berbuat ghibah itu dosa. Bahkan dosa besar. Ayuhibbu an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian? Daging yang dimatang bikin rendang aja kita enggak mau. Apalagi daging bangkai. Maka hati-hati jamaah, jangan berbuat zalim dengan kehormatan orang. Kita zalimi orang, kita gibahin orang, mungkin dia tidak merasa. Tapi nanti di akhirat ada hitung-hitungannya pada hari kiamat itu.
Bagaimana hitung-hitungannya? Tadi kebaikan kita akan dilemparkan kepada dia. Makanya sebagian ulama mengatakan, ada orang tanya, ya Syekh, bagaimana kita ini dulu banyak dosa, suka zalimin orang. Bagaimana, apa kita bisa diampuni? Kata dia, kalau Allah ampuni. Tapi kalau orang yang kau zalimi belum tentu. Apalagi dia sudah mati. Bagaimana caranya? Ya perbanyakin amal. Banyakin amal soleh. Supaya amal kita ini menutup, bayar utang kepada orang yang kita pernah zalimi. Makanya sebenarnya ini beratnya apa? Berbuat zalim. Kita akan dikejar. Makanya di antara tafsiran Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari kiamat orang itu lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Dari ibunya dan juga dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani. Dia juga lari dari pasangannya, dari istrinya, dari suaminya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang sibuk ngurusin dirinya masing-masing. Kenapa mereka lari, kata para ulama? Karena setiap orang tidak mau dimintain pertanggungjawaban. Karena kita sadar kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini, kita punya kewajiban kepada orang. Ada hak-hak orang yang harus kita penuhi. Dan kita sangat sadar kita tidak bisa memenuhi hak-hak tersebut secara sempurna. Contoh misalnya antum jadi suami. Apakah antum bisa klaim, saya sudah penuhin hak saya, istri saya semua kok. Ada yang bisa klaim di sini bapak-bapak? Takut. Begitu juga ibu-ibu. Saya sudah penuhi semua hak suami saya. Apakah ibu-ibu berani klaim seperti itu? Tidak. Masih banyak juga anak dan lainnya. Orang tua apalagi yang kita sering berbuat zalim kepada mereka. Orang tua yang kita tidak memenuhi hak-hak mereka. Itu semua nanti ada hitung-hitungannya pada hari kiamat, makanya orang kabur. Kenapa? Dia tahu nanti pahalanya diambil sama ibunya. Bayangkan orang tidak mau pahalanya diambil sama ibunya. Kita di dunia ini kita sangat cinta sayang sama ibu kita. Demikian juga ibu kita pun sayang sama kita. Tapi pada hari kiamat kita kabur masing-masing. Ibu kita lari dari kita, kita pun lari dari ibu kita. Kenapa? Kita nggak mau pahala kita diambil oleh orang. Kita sangat-sangat butuh sama namanya pahala. Bayangkan, antum pada hari kiamat bawa pahala, tiba-tiba pahala antum diambil sama orang yang antum jengkel sama dia. Saya tanya, antum kalau gibahin orang, kalau menghujat orang, apakah antum sayang sama dia? Sayang tidak? Enggak. Nah, orang itu nanti ngambil pahala antum. Kira-kira ridho tidak? Orang tua saja yang ngambil pahala kita nggak ridho, kita nggak mau. Bagaimana tiba-tiba yang ngambil pahala kita tuh orang yang kita benci sama dia? Kenapa kita gibahin dia, kita pojokin dia, kita hina dia? Nanti dia ngambil pahala kita kan? Apakah tidak sangat sakit hati tatkala itu? Maka jemaah semua taala hati-hati dengan kezaliman. Makanya Sufyan Ats-Tsauri beliau punya perkataan sangat indah. In laqitallaha bi-sab'ina dhanban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dhanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa antara kau sama Allah, itu lebih ringan kata Sufyan Ats-Tsauri daripada kau bertemu Allah dengan membawa satu dosa antara kau dengan hamba yang lain. 70 dengan Allah ini masih ringan. Bukan ringan juga tapi berat. Tapi kalau kita membandingkan dengan satu dosa antara seorang hamba dengan hamba yang lain, ini lebih berat. Kenapa? Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu maha sayang sama hamba-hambanya. Al-Bar, maha baik. Hukum asal Allah mengampuni, Allah memaafkan. Bisa saja Allah maafkan. Makanya kalau ada orang meninggal dalam dosa besar, apakah kita bisa pastikan dia pasti neraka jahanam? Misalnya ada orang meninggal di hotel di atas perut wanita. Apakah kita pastikan ini orang pasti neraka jahanam? Bisa tidak kita mengatakan gitu? Tidak. Kita tidak tahu Allah maafkan atau tidak. Tapi berpotensi sangat besar dia masuk neraka jahanam. Tapi untuk memastikan tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Bisa saja mungkin ada amalan-amalan yang lain kita tidak tahu yang menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang utang sama orang lain tidak bayar, terus meninggal dua-duanya, pada hari kiamat apakah bisa dipastikan orang yang dihutangi tadi itu melunasi, memaafkan? Bisa dipastikan tidak?
Hukum asalnya tidak. Apalagi sebelum dia meninggal, fulan ini bahaya sekali. Fulan ini kurang ajar enggak bayar-bayar utang. Tiba-tiba dia meninggal. Itu nanti utang yang harus dibayar jemaah. Dibayar dengan apa? Dengan pahala. Sangat mengerikan pokoknya kalau kita zalim sama orang. Padahal pada hari kiamat kita tuh sangat butuh dengan pahala. Kita sangat butuh dengan namanya pundi-pundi amalan. Faman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya itu berat, maka dia hidup nanti di surga. Wa amma man khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, tempatnya di neraka jahanam. Kita butuh berarti sama namanya pahala. Kau dulu punya hutang sama saya, sini kasih. Pasti begitu. Kau dulu pernah mukulin saya, sini. Ibnu Syafi'i pernah mengatakan bi'sazat ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad. Seburuk-buruk bekal yang dibawa pada hari kiamat yaitu kezaliman kepada orang, kezaliman kepada hamba yang lain. Maka jamaah SWT, intinya jangan berbuat zalim. Kalau kita punya kezaliman sama orang, minta kehalalan sejak sekarang. Minta kehalalan sejak sekarang. Nabi pernah bersabda, man kanat madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in, barang siapa yang punya kezaliman kepada orang, apapun itu, meskipun hanya kehormatan yang mungkin kita lukai kehormatan dia, fal yatahallalhu minhul yaum. Minta kehalalan sejak sekarang. Qabla an yakuna dinarun wa dirham. Sebelum dinar dan dirham itu tidak bermanfaat. Ikhwan, kita pulang, kita meninggal, kita enggak bawa dirham, kita enggak bawa dinar. Oh, kalau kita bawa juga, kita kasih kepada orang yang kita dzalimi, dia enggak mau terima. Kenapa enggak bermanfaat? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Allah mengatakan hari kiamat itu hari tidak bermanfaat lagi harta dan juga anak-anak. Yang kita butuh cuma pahala doang. Maka kalau kita punya kezaliman, nasihat Nabi minta kehalalan sejak sekarang. Coba antum checklist kira-kira siapa yang orang saya pernah zalimi sejak sekarang sebelum meninggal. Bahkan kisah yang sangat menarik jamaah, Syekh Abdul Razak. Kita sudah cerita di beberapa kajian. Dia pernah candahin tolibnya, tapi dia rela minta maaf sampai kasih buku. Saya ceritakan, Syekh Abdul Razak punya tolib mahasiswa namanya Muhammad Siam, orang Sri Lanka. Muhammad Siam itu artinya apa? Muhammad puasa. Namanya bagus. Muhammad puasa. Suatu ketika Syekh Abdul Razak di kelas absen. Fulan hadir. Sampai Muhammad Siam tidak hadir. Maka Syekh Abdul Razak candain. Muhammad soma fanama fagoba. Muhammad dia sedang puasa, kemudian dia ngantuk. Kenapa? Puasa kan biasanya bikin ngantuk. Goba, sehingga dia tidak hadir. Kemudian para mahasiswa semua ketawa di kelas saat itu. Karena candaan. Tatkala mahasiswa ketawa, Syekh Abdul Razak kaget. Syekh Abdul Razak, astagfirullah. Kenapa ini gibah? Ini apa? Bentuk gibah. Maka sebagian mahasiswa mengatakan tatkala itu langsung Syekh Abdul Razak wajahnya berbeda dengan sebelumnya. Maka pertemuan berikutnya si Muhammad Siam ini masuk. Syekh Abdul Razak ketemu dia, Syekh Abdul Razak minta maaf. Ini kejadian begini. Syekh, saya sudah maafkan. Justru kadang kalau ustadz kita candain kita senang tidak? Senang, kita bangga. Berarti syekhnya kenal sama kita. Artinya Muhammad Siam ini sudah maafin. Ternyata pertemuan berikutnya Syekh Abdul Razak bawa apa? Buku. Ini sebagai permintaan maaf saya. Luar biasa. Kenapa? Itu ghibah. Syekh Abdul Razak tidak mau nanti pahalanya diambil pada hari kiamat. Yang kalau menurut kita ini sepele. Bahkan menurut kita ini hal-hal yang wajar, yang boleh dilakukan oleh seorang guru kepada mahasiswa. Itu ulama. Kita jamaah, kita ngomongin orang, ngomongin ini, ngomongin itu. Kita gak pernah takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian ustaz mengatakan kalau kita pernah dolimi orang, kita minta kehalalan. Kalau dia minta duit, kasih. Kalau dia minta duit apa? Kasih, daripada kita mampus nanti pada hari kiamat. Uang di dunia kita bisa cari lagi. Misalnya dia minta, kau pernah mukulin saya, kasih 5 juta. Udah kasih udah, yang penting selamat. 5 juta nanti bisa cari lagi, meskipun susah. Tapi daripada di hari kiamat, kita diambil pahalanya, itu lebih mengerikan. Maka jangan sampai
kita mendolimi orang sampai-sampai nanti kita bangkrut pada hari kiamat. Kita sampai jam berapa jamaah? 11. Satu lagi hadis supaya antum semakin yakin, supaya antum tidak mendolimi orang. Ini hadis mirip dengan hadis muflis tadi, orang yang bangkrut. Ada seorang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Oh ada Rasulullah, ada seorang fulana, dia ini rajin sholat malam, rajin puasa, sering bersedekah. Tapi yang jadi masalah, dia suka gangguin tetangganya. Dia suka apa? Gangguin tetangganya. Apa kata tanggapan Nabi? La khaira fiha. Enggak ada kebaikan sama wanita tersebut. Hiya min ahlin nar. Wanita tersebut adalah penghuni neraka jahanam. Sekarang salat malam. Terus apa lagi tadi? Puasa, sedekah. Tapi suka apa? Gangguin tetangga. Tidak ada kebaikan bagi dia, tempatnya di mana neraka jahanam. Ditanya lagi kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, fulana tusallil maktuba." Ada wanita cuma sholat 5 waktu doang. Wa tasaddaqu bi athwar. Hanya sedekah dengan akid. Athwar itu akid, itu apa? Susu yang dikeringkan. Artinya sedekah cuma sedekah yang ringan lah, enggak banyak. Tapi dia tidak mengganggu saudaranya. Bahkan satu orang pun dia tidak pernah ganggu. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Wanita tersebut adalah penduduk surga. Ikhwan, hadis ini semakna dengan hadis muflis. Kenapa wanita pertama yang rajin sholat tadi bangkrut pada hari kiamat, dia masuk neraka jahanam? Karena pahalanya habis. Habis untuk dia kasih tetangganya tersebut. Makanya kalau ada antum dizalimi sama tetangga, alhamdulillah. Tapi sakit, itu cuma teori. Artinya jangan sampai kita jadi pelakunya, pelaku kezaliman, mengerikan. Sholat yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak, la yanfa, tidak bermanfaat. Kalau kita zalimi, orang sebaliknya ada orang puasa, sholat cuma sholat 5 waktu, sedekah juga tidak banyak. Tapi dia tidak pernah ganggu orang, tidak pernah menzalimi hak orang. Maka dia menjadi penduduk surga. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran buat kita sekali lagi, jangan sampai kita berbuat zalim. Dan kezaliman itu tidak hanya berdampak di akhirat, di dunia pun berdampak. Kenapa tadi? Orang yang mendapatkan orang berbuat kezaliman, dia tidak akan diberikan hidayah oleh Allah dan juga tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh menjalani kehidupan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa bimbingan udah kita selesai. Kita kayak orang yang enggak punya pegangan, tidak punya yang bisa kita sandarkan. Maka jangan sampai kita berbuat kezaliman. Ingat, sekecil kezaliman apapun Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Daun aja yang jatuh Allah tahu. Apalagi kezaliman kita kepada orang lain. Maka jemaah sekalian, sekali lagi hindari diri kita dari berbuat zalim, jangan sampai kita menzalimi orang. Wallahu taala alam. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jemaah sekalian. Ada beberapa pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab. Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan budak hamba sahaya? Konon kabarnya bisa dijual belikan. Hamba sahaya itu budak di zaman Nabi SAW. Bagaimana seorang menjadi budak? Misalnya ada peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Kemudian ada orang ditawan dari pasukan musuh. Kemudian musuh tersebut dijadikan budak. Itulah namanya budak. Sehingga dia bisa diperjualbelikan. Dia harus mengabdi kepada tuannya, kepada pemiliknya. Tapi syariat Islam sangat menghancurkan untuk namanya pembebasan budak. Dan zaman sekarang saya rasa budak sudah tidak ada. Budak hanya ada di Malaysia. Budak itu kalau di Malaysia apa? Anak kecil. Wallahu taala alam. Ustadz, di akhirat nanti orang tua, anak dan saudara lari masing-masing menyelamatkan diri. Tapi kenapa di hadis lain anak yang penghafal Quran memberikan mahkota kepada orang tua di akhirat? Ini pengecualian. Namanya apa pengecualian? Ini kespesialan bagi penghafal Quran yang memberikan kebaikan kepada orang tuanya.
Maka jadikanlah anak-anak kita sebagai anak-anak penghafal Al-Quran. Jadikan minimal, bukan minimal, harus jadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Meskipun tidak jadi penghafal Al-Quran, nggak masalah, yang penting jadi anak soleh. Dalam hadis disebutkan bahwasanya ada orang tua nanti pada hari kiamat yang dia tidak tahu tiba-tiba derajatnya diangkat. Ditanya, kenapa saya dijadikan seperti ini? Maka dikatakan kepada wanita tersebut, bistighfari waladik. Karena anakmu sering memintakan ampun untuk engkau. Jadi jadikan anak-anak soleh sehingga dia mendoakan kita. Tapi hukum asalnya nanti mereka akan kabur dari kita. Tapi bagi orang-orang dikecualikan akan memberikan syafaat dari anaknya, bahkan dari orang tuanya pun juga kepada anaknya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, afwan izin bertanya Ustaz, anak pernah dizalimi oleh seseorang, sudah coba memaafkan, tapi ketika ingat anak kesal lagi, harus bagaimana ya Ustaz? Hal ini terkait dengan hutang yang tidak dibayar. Bukan ibu saja, bukan bapak saja, yang kita semua begitu. Kalau kita dizalimi orang, bapak ibu yang semua SWT, anjurannya kita dimaafkan. Dan inilah sifat Nabi SAW. Nabi itu orang yang paling memaafkan apapun. Wantaqama Nabi SAW li nafsihi fi syai'in yu'ta ilaihi qad walakin ya'fu wa yasfah. Aisyah radhiyallahu taala ceritakan Nabi itu tidak pernah membalas keburukan sedikit pun yang tertuju kepada beliau. Jadi kalau ada orang mengatakan misalnya, wahai Muhammad kau begini, beliau tidak pernah balas. Hatta tuntahaka hurumatullah, sampai yang diejek itu kehormatan Allah, baru beliau balas. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, walakin ya'fu wa yasfah. Nabi lebih memilih untuk memaafkan dan berlapang dada. Ini idealnya seperti itu. Kalau kita dizalimi orang, kita memaafkan. Tapi kalau kita tidak kuat, kita bisa tagih nanti pada hari kiamat. Toh sekarang kita pilih yang pertama, kita sudah memaafkan. Apakah memaafkan harus kembali bersih, kembali putih? Tidak, jemaah. Memaafkan berarti kita sudah memaafkan perilaku tersebut. Untuk kembali bergaul sama dia, ini urusan lain. Saya ulang, ada orang zalimi kita. Oke, saya maafkan kau. Apakah kita harus ngumpul lagi main bareng lagi? Belum tentu. Tapi saya sudah maafkan. Boleh tidak seperti ini? Itulah memaafkan. Tapi kalau kita bisa kembali lagi itu lebih afdal. Tapi kalau kita tidak kuat untuk bisa bermuamalah lagi sama dia, tapi kita sudah dihitung sebagai orang yang memaafkan. Contohnya siapa jamaah? Wahsy. Anda tahu Wahsy? Siapa dia? Sahabat radhiyallahu taala anhu. Beliau yang membunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Tatkala Wahsy membunuh Hamzah, dulu Wahsy masih kafir, dan dia tatkala dia membunuh Hamzah tidak ada tendensi sama sekali kecuali dia pengen apa? Pengen bebas. Tatkala dia masuk Islam, Nabi berkatakan kepada Wahsy, kalau bisa kau jangan tampakkan mukamu di hadapanku. Kenapa? Saya teringat sama Hamzah. Nabi maafin Wahsy tidak? Sekarang saya tanya, Nabi maafin Wahsy tidak? Maafin. Tapi Nabi tidak mau melihat wajahnya Wahsy. Kenapa? Teringat dengan sama. Kamu pernah utang sama saya, tidak pernah bayar. Sudah saya maafin. Tapi jangan muncul lagi. Karena kalau muncul lagi saya ingat lagi utangnya tersebut. Seperti itu. Jadi memaafkan beda dengan urusan bermuamalah lagi itu beda. Wallahu ta'ala alam. Kayaknya relate buat semua orang. Bagaimana cara agar dimaafkan oleh orang-orang yang pernah kita zalimi, baik itu disengaja atau tidak disengaja? Dan bagaimana jika orang yang pernah kita zalimi ini sudah tidak tahu ada di mana? Ustaz, syukran. Ini masalahnya kalau kita zalimi orang jemaah. Terkadang kita sudah nggak tahu dia di mana, atau terkadang dia sudah meninggal bisa jadi. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita harus nambah banyak kebaikan dan minta tolong sama Allah. Kalau kita pernah misalnya gibahin dia, udah kita sering-sering puji dia di halayak ramai. Kalau kita pernah ambil harta dia, sudah sedekahkan buat dia. Intinya perbanyak apa? Kebaikan. Supaya nutupin bayar hutang kita kepada orang tersebut. Makanya ini penjelasan kepada kita, jangan sampai kita menzalimi orang. Karena dampaknya mengerikan. Tidak cukup kita bertobat sama Allah, tapi kita harus penuhi kembali hak dia. Wallahu ta'ala alam.
Oh, diberatin. Seorang istri sudah setia taat sama suami dan menjaga kehormatan suami dan membantu karir suami, tapi ternyata suami mengkhianati dan menjatuh talak langsung 3. Apakah sikap istri harus menerima semuanya dan bersabar dan serahkan kepada Allah? Jawabannya iya. Harus menerima dan ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa agar dibalas karena telah menzalimi istri pernikahan sudah 18 tahun dan mempunyai anak. Intinya ditanya, bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk Allah balas kezaliman dia? Hukumnya apa? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebihan. Tapi yang terbaik memaafkan. Jamaah, perkara yang paling berat bagi seorang wanita itu memang cerai. Tapi Allah punya janji. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Ketahuilah ayat ini Allah berbicara tentang talak. Kalau kita selidiki ayat ini turun di surat At-Talaq. Berbicara tentang permasalahan perceraian antara seorang suami dan istri. Artinya Allah mengatakan kalau kau bercerai dengan cara yang baik, entah kau dizalimi misalnya, kau dizalimi dan kau bercerai yang baik, Allah pasti akan bantu. Allah pasti akan cari jalan keluar. Tapi yang jadi masalah kan kebanyakan orang tatkala berpisah sama antara suami istri, mereka tidak bertakwa. Yang suami amburadul langsung talak 3 lihat tuh. Itu enggak benar tuh kayak gitu. Dia akan susah nanti kehidupan selanjutnya orang seperti itu. Dan si wanita cukup bersabar karena dia dizalimi. Dizalimi mau diapa kalau begitu? Ya sudah, ini takdir Allah. Ingat pahala orang bersabar itu sangat besar. Dan kata Nabi SAW, ada orang-orang yang sudah disiapkan derajat surga sangat tinggi. Tapi amalan solehnya enggak ngangkat jamaah. Bagaimana cara Allah angkat dia ke sini? Allah kasih ujian. Allah kasih dia ujian sehingga dia bersabar, sehingga pahala sabar ini bisa ngangkat dia kepada surga yang sangat tinggi. Mudah-mudahan ini cobaan yang Allah berikan kepada sang penanya, sehingga sang penanya harus bisa sabar. Kalau dia tidak sabar rugi. Kalau dia tidak sabar rugi, tidak dapat kebaikan di dunia, juga tidak dapat kebaikan di akhirat. Tapi kalau dia sabar, bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan Allah akan berikan derajat yang sangat tinggi di pada hari kiamat. Nah, kuncinya sabar, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini teori. Prakteknya minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Apakah suami yang selingkuh itu termasuk zalim? Zalim tidak Bapak-bapak. Jelas lah. Tidak amanah. Meletakkan bukan pada tempatnya. Dan apa yang harus dilakukan oleh istrinya dan apa hukuman untuk suami tersebut? Allah Ta'ala coba tanya sama Ustadz curhat. Saya takut untuk jawab pertanyaan begini. Takut salah fatwa. Bagaimana caranya kita terlepas dari dosa kepada orang yang telah kita gibahi? Mau minta maaf kepada orang tersebut tapi kita tidak bisa. Tatkala kita gibahin orang, para ulama merinci. Yang pertama, kalau orangnya tahu, jamaah, kita minta maaf. Kita minta maaf. Kau gibahin saya, kasih saya 2 juta, kasih. Kondisi kedua, yang kita gibahin nggak tahu. Apakah kita harus datang minta maaf kepada dia? Sebagian ulama mengatakan tidak perlu. Tidak perlu kabarkan tidak perlu pengakuan dosa. Kenapa? Dampaknya bisa buruk. Fulan, saya pernah gibahin kau. Nanti dia bisa jadi marah. Tadi hukum asalnya dia menjalin ukhuwah dengan kita muamalah baik, dia bisa berubah. Maka yang lebih ideal tidak usah ceritakan, tapi kita puji dia terus. Di tempat-tempat tempat-tempat halayak kita puji dia, kita kasih dia hadiah. Sehingga nutupin tadi. Kenapa kalau kita kabarkan, nanti dia bisa tambah jengkel sama kita dan seterusnya. Asal kalau dia tidak tahu, sudah bertobat sama Allah, kemudian berikan kebaikan sama dia. Entah kita puji dia, kita kasih dia hadiah dan seterusnya. Itu lebih ideal daripada kita harus pengakuan dosa sama dia. Tapi kalau kita tahu, dia tahu, maka kita harus minta maaf. Wallahu ta'ala jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya,
ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kesalahan saya, dari kebodohan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.